Seperti apa pejabat yang ideal itu? Pejabat yang ideal adalah seseorang yang memiliki integritas, kompeten, dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan masyarakat. Mereka harus transparan, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Pejabat ideal juga harus mampu mendengar aspirasi masyarakat, bertindak adil, dan berani mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, jujur, dan menjunjung tinggi nilai etika dalam setiap tindakan. Apa dampak jika seorang pejabat melenceng dari kriteria di atas? Jika seorang pejabat melenceng dari kriteria ideal tersebut, dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat dan negara. Berikut beberapa dampaknya. 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat yang tidak berintegritas cenderung melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merugikan keuangan negara. 2. Ketidakadilan dalam kebijakan. Pejabat yang tidak mendengar aspirasi masyarakat atau bertindak tidak adil bisa menciptakan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial. Penurunan kualitas pelayanan publik. Kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari seorang pejabat dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Ini bisa menghambat perkembangan masyarakat dan membatasi akses terhadap kebutuhan dasar. Menurunnya kepercayaan publik, tidak transparanan, ketidakjujuran, dan keputusan yang merugikan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan, sehingga menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Pembangunan yang terhambat. Pejabat yang tidak memiliki visi atau kepemimpinan yang kuat bisa menghambat kemajuan pembangunan, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari pemerintahan yang seharusnya berperan memajukan kesejahteraan. Jika kelima poin tersebut sudah terjadi dalam suatu negara, apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan? Jika kelima masalah tersebut sudah terjadi dalam suatu negara, maka dibutuhkan tindakan yang terstruktur dari berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya. Berikut langkah-langkah yang bisa diambil. 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Masyarakat harus lebih kritis dan memahami hak-hak mereka. Edukasi mengenai pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam kepemimpinan perlu digalakkan. Masyarakat yang sadar akan lebih berani menyuarakan ketidakadilan dan menuntut akuntabilitas dari pejabat. 2. Membangun media independen dan kritis. Peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang objektif dan mengawasi perilaku pejabat. Media yang independen dan kritis dapat membongkar kasus korupsi, kebijakan tidak adil, dan penyelewengan kekuasaan, sehingga menekan pejabat untuk bertindak sesuai dengan standar yang diharapkan. Memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga seperti KPK, Ombudsman, dan pengadilan harus diperkuat untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat. Independensi dan profesionalitas lembaga ini harus dijaga, serta diberi wewenang yang cukup untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Memperkuat partisipasi publik. Dorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dengan memilih pemimpin yang berintegritas dan mendukung kebijakan yang adil. Partisipasi publik juga bisa diwujudkan melalui petisi, demonstrasi damai, dan forum-forum diskusi untuk menyuarakan aspirasi. Mendorong reformasi kebijakan dan sistem pemerintahan. Upaya jangka panjang seperti reformasi kebijakan sangat penting. Sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel perlu dibangun, termasuk penerapan aturan anti-korupsi yang lebih ketat dan memperbaiki regulasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menumbuhkan kepemimpinan yang berintegritas. Penting untuk mengembangkan dan mendukung calon-calon pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas. Pendidikan kepemimpinan, penegakan kode etik,
dan penilaian kinerja yang ketat dapat membantu menyeleksi pejabat yang layak memimpin. Semua langkah ini memerlukan sinergi dari semua elemen masyarakat. Perubahan tidak akan terjadi secara instan, tetapi dengan kesadaran kolektif, ketekunan, dan komitmen bersama, perbaikan jidtiz.